Baik, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan soal luas ekonomi pendidikan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Soal yang pertama yaitu ada jelaskan perbedaan pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan. Nah, yang pertama ada pendidikan. Pendidikan adalah uh, usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Ada juga para beberapa ahli mengartikan pendidikan itu ialah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Nah, selanjutnya yaitu ada ekonomi. Menurut saya, ekonomi itu merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Nah, selanjutnya ada ekonomi pendidikan. Nah, ekonomi pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu ekonomi dalam menganalisis berbagai hal terkait dengan pendidikan sebagai barang ekonomi dan hubungan dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Nah, untuk pendidikan ekonomi, menurut saya pendidikan ekonomi itu ialah di mana individu atau sekelompok orang yaitu mempelajari ilmu ekonomi yang dimana terdapat ada seorang guru atau seorang guru itu bisa disebut pendidik, yaitu seorang guru yang mempunyai ilmu ekonomi yang tinggi untuk menyalurkan kepada individu atau kelompok. Nah, itu menurut saya definisi pendidikan ekonomi. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua, jelaskan manfaat atau benefit pendidikan berdasarkan pengalaman yang Anda telah peroleh sampai dengan saat ini. Anda menempuh jenjang pendidikan S1. Nah, menurut saya di sini manfaat pendidikan tidak hanya sebatas mendapat ilmu. Bagi saya, pendidikan dapat manfaat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang, seperti pengembangan keterampilan, peluang kerja, hingga peningkatan karir. Selain itu, pendidikan juga bisa memberikan manfaat dalam lingkungan hidup sosial. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana penyelenggara pendidikan di Indonesia saat ini ditinjau dari pengelolaan keuangan pendidikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu pendidikan di Indonesia menurut saya masih merupakan investasi yang mahal, sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta disiapkan dana pendidikan sejak dini. Nah, masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi kita. Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain yang tidak mengambil sistem free cost education. Nah, jika kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus, atau lembaga pendidikan formal atau informal lainnya yang dipilih. Namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Nah, jadi menurut saya di sini pendidikan di Indonesia itu masih relatif tinggi atau mahal. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan yang nomor 5. Bagaimana dukungan sosial ekonomi dapat mempengaruhi pendidikan seseorang atau peserta didik? Buatlah analisis dukungan sosial ekonomi dalam pendidikan, khususnya di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari nomor 5. Yaitu kalau menurut saya dukungan sosial dari yang pertama dari keluarga. Dalam hal ini orang tua sangat penting selama masa pandemi COVID-19 ini. Peranan orang tua dalam mendukung kegiatan belajar siswa di rumah menjadi bagian yang sangat penting untuk berkesinambungan belajar siswa selama COVID-19. Menurut saya, dorongan belajar kepada anak bisa diartikan sebagai usaha aktif orang tua, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan mengajarkan proses belajar kepada anak untuk
menunjang keberhasilannya. Secara tidak langsung, orang tua dapat menumbuhkan motivasi belajar anak dengan memberikan bimbingan pada anak. Nah, jadi orang tua tidak hanya menyuruh anak untuk belajar, tapi juga untuk berperan membimbing anak pada saat anak belajar. Baik, sekian jawaban dari saya. Selebihnya saya minta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.